Nah, kali ini kawan-kawan kita akan melakukan pembongkaran ya. Seperti janji saya kemarin, saya akan membongkar dan berusaha menjelaskan isi dari sebuah blower ini ya. Seperti apa isi dan karakternya. Jadi ini ada sebuah trapo ya dalamnya. Ada sebuah trapo dan banyak perkabelan dan ada papan PCB juga. Jadi bagi kawan-kawan yang penasaran ya, isi dari blower digital seperti ini, bisa nyimak video ini dengan lengkap. Jadi beda sekali ya dengan blower tipe dulu, itu dia sistemnya analog. Jadi sistem analog itu dia punya sebuah kompresor di dalam box ini. Jadi di dalam box ini dia punya kompresor untuk menghasilkan udara ya, atau angin, kemudian dihembuskan melalui selang ke gagang blower, dan untuk panasnya diproduksi oleh gagang blower. Di dalam gagang blower itu ada heaternya atau pemanas, nanti akan kita bongkar juga. Jadi kita bongkar bagian depannya seperti apa. Nah, ini banyak kabel ya kawan-kawan, banyak macam-macam kabel, kuning, merah, hitam. Banyak sekali ya kabelnya. Nah, untuk kabel yang ini adalah kabel penghubung dari PCB ini menuju ke heater atau gagang tadi, gagang blower. Di situ dia diprogram oleh IC program yang ada di PCB ini untuk setting atau menyetel temperaturnya serta tekanan anginnya diatur oleh IC program yang ada di PCB ini. Jadi seperti itu sistem digitalnya. Jadi kalau sistem digital itu ya bedanya dengan analog itu komponennya lebih sedikit daripada sistem analog, karena dia sudah terprogram, tergantung kita yang settingnya. Nah, di papan PCB tadi juga terdapat IC display ya. IC display pasti ada di papan PCB ini. Dan ini kabel dari trapo ya. Kabel dari trapo sudah diturunkan tegangannya. Jadi tegangannya sudah diturunkan dari trapo 220 PLN sampai ke PCB ini, dia sudah turun dari 220 ke 9 volt. Jadi di sini tegangan kerjanya antara 9 volt sampai 24 volt. Tergantung setelan kita tadi. Semakin tinggi, maka semakin tinggi pula voltasinya. Yang namanya sistem digital seperti itu ya. Bisa diatur. Nah, ini adalah trapo ya. Ini trapo, saya kira ini trapo daya ya. Jadi dia inputnya 220 volt AC dari PLN, kemudian dikonversi atau diturunkan tegangannya ke 9 volt hingga 24 volt. Ya, 9 volt ke 24 volt. Jadi heater sama kipas dari gagang itu dia memakai tegangan 9 volt hingga 24 volt. Nah, kalau ini adalah letak dari piusnya ya.
fuse atau sekring. Dia memakai sekring 4 ampere ya kawan-kawan. Dan di sini langsung ke arus PLN. Jadi seperti ini ya bentuknya di dalam tadi. Sekring 4 ampere. Ini lumayan besar ya, dayanya 700 watt 4 ampere. Oke, kembali ke papan PCB ya. Nah, kali ini kita akan bongkar isi dari gagangnya seperti apa. Jadi seperti yang saya ceritakan, ini gagang blower ini tidak boleh kepentok dengan keras atau jatuh, apalagi di saat dia habis bekerja. Karena saat dia bekerja atau setelah bekerja itu dia sangat panas ya. Karena di dalam sini ada yang sangat sensitif. Sangat sensitif ya, tidak bisa jatuh atau kepentok. Jadi inilah yang saya sebut tidak bisa kepentok ya atau jatuh. Dia adalah heater. Jadi kita lihat ya seperti apa dalamnya. Mantap ya, ini kipasnya, ini sistem turbo ya. Jadi kipasnya ini jenis turbo untuk desainnya. Dan voltasenya ini 24 volt. Dia menghembuskan udara lewat corong ini menuju ke corong bagian ujung. Apa yang dia hembuskan tentunya adalah angin atau udara panas yang diciptakan oleh heater. Jadi ini sistemnya seperti turbo ya kawan-kawan, 24 volt setengah ampere, lumayan besar ya untuk kipas sekecil ini. 24 volt setengah ampere itu cukup tinggi ya kalau dilihat bentuknya sekecil ini. Jadi perkabelan ini dari papan PCB tadi ya, ada yang memerintahkan untuk menyalurkan arus listrik itu semakin besar semakin panas juga anginnya atau heaternya. Nah, ini adalah heater yang saya sebut ada lilitan kawat kecil. Oke, kita langsung cabut aja ya, biar kawan-kawan bisa lihat langsung. Nah, ini lilitan kawat dikasih semacam keramik ya, yang kuning gading itu terbuat dari keramik tahan panas. Nah, jadi yang saya sebut heater itu adalah lilitannya itu kecil sekali ya. Tetapi bedanya dengan blower tempo dulu itu lilitannya seperti tembaga ya kawan-kawan. Seperti tembaga, warnanya kekuningan. Kalau yang ini warna perak ya. Nah, ini kalau dialiri arus listrik, semakin tinggi kita setting maka dia akan semakin panas, sehingga kawat tersebut sampai pijar ya. Pijar seperti lampu pijar itu seperti bara kemerahan. Nah, di saat itulah dia tidak bisa kepentok atau tidak bisa jatuh ya, karena bisa putus, rentan putus ya. Dulu saya 2 kali pernah ganti heaternya itu yang terbuat dari tembaga. Jadi teman-teman sudah bisa lihat ya isinya seperti ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya cara pakai kita seperti apa agar bisa awet. Terima kasih banyak atas waktunya di channel saya ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.